Hindia Belanda abad ke-19 menjadi babak panjang sejarah bangsa Indonesia ketika kuku kolonialisme dengan kuat mencengkeram dan mengendalikan bumi Nusantara. Sistem pemerintahan, pelabuhan, perkebunan, termasuk perbankan berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Demikian pula ketika semarak perdagangan dan geliat produksi perkebunan memunculkan kebutuhan akan uang di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial pun pada tahun 1828 mendirikan bank sirkulasi yang dinamai The Javasche Bank atau DJB. Bank ini diberi mandat untuk mencetak sekaligus mengedarkan uang gulden. DJB berdiri pertama kali di Batavia dan direksi kala itu memutuskan untuk berkantor di gedung Binnen Hospital yang merupakan bekas bangunan rumah sakit. Pada abad ke-20 didorong oleh kebutuhan akan bank sirkulasi di berbagai wilayah, DJB mulai mengembangkan sayap operasionalnya. Di bawah Presiden DJB Gerard Vissering, ekspansi kantor cabang pun dibarengi dengan cita-cita untuk memiliki bangunan yang unggul, indah, dan bermartabat. Arsitek Belanda, Edward Kuipers, dipercaya Vissering untuk mewujudkannya, yang kemudian dilanjutkan oleh para arsitek muda. Rancangan pertama Kuipers adalah kantor cabang Semarang pada tahun 1908. Keberanian Kuipers yang memilih untuk bekerja elektrik memberikan variasi pola rancangan gedung yang berbeda sesuai dengan iklim dan keistimewaan budaya daerahnya. Untuk kota dagang seperti Semarang, Medan, Makassar, dan Bandung digunakan langgam ala neoklasik Inggris. Sedangkan kota dengan latar kerajaan seperti Surakarta, Yogyakarta, Aceh, dan Cirebon ditampilkan dengan langgam Empire Style. Sementara gedung di pusat kota besar seperti Surabaya dan Batavia diolah dengan pendekatan anggun Beaux-Arts. Pada tahun 1921, perancang gedung DJB diambil alih arsitek-arsitek muda Batavia dengan rancangan kantor cabang Palembang, Malang, Banjarmasin, Pematang Siantar, Padang, Pontianak, Kediri, dan Semarang Baru. Pada tahun 1942, kelembagaan dan kejayaan DJB harus surut seiring dengan takluknya pemerintah Hindia Belanda kepada militer Jepang dampak dari Perang Dunia II. Demikian pula dengan peran DJB sebagai bank sirkulasi yang digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko. Kekalahan Jepang di akhir Perang Dunia II telah menciptakan situasi vacuum of power. Momen yang dengan cepat disambut tokoh-tokoh nasionalis untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Momen proklamasi ini sekaligus juga menjadi awal dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan karena Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan bekas negeri jajahannya. Perjuangan fisik dan strategi diplomasi internasional gencar dilakukan baik oleh Indonesia dan Belanda, hingga berujung pada terjadinya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 29 Desember 1949. Kesepakatan KMB berhasil memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia meski secara bersyarat. Pengakuan pada berdirinya Republik Indonesia Serikat diikuti dengan konsesi ekonomi yang dirumuskan dalam FINEK atau Kesepakatan Finansial Ekonomi. Melalui FINEK, DJB diakui sebagai bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat dan diwajibkan untuk mengatur pembayaran hutang Indonesia kepada Belanda yang diklaim sebanyak 4,5 miliar gulden. Dalam perjalanannya, api semangat nasionalisme terus menyala, menyulut cita-cita untuk dapat memiliki bank sentral yang bebas dari campur tangan kolonial. Setelah melewati rangkaian adu gagasan, akhirnya mengerucut kepada perjuangan untuk melakukan nasionalisasi DJB. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, sejak 1 Juli 1953, DJB secara resmi menjadi Bank Indonesia dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Gubernur pertama Bank Indonesia.
Perjalanan sejarah Bank Indonesia dapat dimaknai bahwa bangsa kita mewarisi kekayaan sejarah pengetahuan dan juga kebendaan berupa rangkaian manikam bangunan-bangunan bersejarah yang megah dan indah. Sepatutnya kekayaan ini tidak semata menjadi memorabilia bagi institusional memori Bank Indonesia, namun dapat dimaknai sebagai inspirasi kebijaksanaan yang dapat menuntun untuk menuju kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Buku Konferensi Meja Bundar, Jalan Menuju Terbentuknya Bank Sentral Republik Indonesia, dan buku Merangkum Manikam, Gedung-gedung Bersejarah Bank Indonesia menjadi persembahan Bank Indonesia Institute untuk memperkaya referensi dalam memaknai sejarah bangsa. Sebelum saya memulai acara, izinkan kami untuk memperkenalkan dan mengundang narasumber-narasumber kita yang sangat ahli dan keren di bidangnya untuk maju menemani saya di panggung. Yang pertama ada Bapak Sutrisno Murtioso, M.Ars, ahli heritage, Ketua Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia, dan juga penulis buku Merangkum Manikam. Dan yang kedua ada Bapak Tumbur Fernando Gultom, Deputi Direktur dari Depan, yang juga spesialis teknik eksekutif. Pada Bapak Sumur dan Bapak Tumbur kami persilakan untuk naik ke panggung. Yang diambil memang Merangkum Manikam. Saya rasa judul itu cukup jelas karena dalam bahasa Indonesia dan kita semua nggak ada yang orang asing kan. Ya, merangkum dalam artian dalam kamus besar bahasa Indonesia, merangkum itu mengambil dalam haribaan dan kemudian memeluk. Itu seperti ibu yang merangkum anaknya, itulah arti dasar dari rangkum, merangkum. Dan kami ambil karena makna itu. Kemudian manikam. Manikam itu permata. Jadi buku ini ingin merangkum permata yang tersebar di bumi Nusantara ini. Memang banyak macam sebenarnya, tapi karena ini tugas dari Bank Indonesia Institute, jelas kami batasi gedung-gedung lama, gedung-gedung bersejarah Bank Indonesia, yaitu warisan Yavase Bank. Nah, mungkin harus dipencet ya. Nah, ini saya ingin memanfaatkan kesempatan yang saya sebenarnya sudah lama sekali kepengen, karena semua orang bahkan Bapak Ibu di sini selalu menganggap saya yang menyusun buku ini sendirian. Kalau itu ahli beneran itu. Padahal enggak. Saya itu cuman hanya merangkum. Tapi yang bekerja benar-benar dan berkeringat adalah saudara-saudara yang saya tuliskan namanya di sini ini. Ya, saya urutkan itu bukan karena lebih penting atau enggak, tetapi urutan kerjanya. Jadi yang di atas itu Dr. Yulianur Lukito dari Universitas Indonesia, Dr. Yohanes Adianto dari Universitas Sriwijaya, dan Cynthia Wisang dari Universitas Samratulangi Manado. Mereka saya minta untuk berkeliling ke lapangan. Ya, nanti akan menjadi jelas karena objek yang didatangi itu ada sekitar 19 dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya saya ditugasi sendirian, iya mungkin 10 tahun belum selesai begitu. Jadi saya minta bantuan ketiga doktor ini, mereka berangkat ke lapangan dengan ditemani oleh fotografer yang latar belakangnya arsitek. Ini saudara Cinfa, itu yang mengajar fotografi arsitektur. Kemudian Fernando dan Krishna itu bekas muridnya, tapi semua anggota Parvi. Saya pilih latar belakang arsitek karena buku ini akan menampilkan
sisi arsitektur, lebih dari sisi yang lain. Ya, sisi kelembagaan memang nggak mampu kan kami. Nah, mereka lah yang berkeliling. Saya hanya ya saya ke Semarang, ke Surabaya, Sumatera saja enggak. Jadi mereka lah yang sebenarnya mengumpulkan data. Lalu ketika saya rangkum, ya saya kan bukan sastrawan, jadi ya yang menjadikan buku itu enak dibaca itu ya Mas Kasianto, enggak hadir ya. Nah, beliau ini sastrawan yang mumpuni, jadi bukunya enak dibaca seperti itu. Sampai orang-orang pada bilang, lu kok hebat sih bisa nulis begituan? Saya bilang, iya, saya senyum-senyum aja, pura-puranya saya sendiri. Padahal itu jasanya Mas Kas. Kemudian tampilan bukunya keren banget kan itu. Itu hasil kerjanya Mas Aji, bukan saya. Saya cuma ngasih barang lalu dia yang menyusun semuanya. Dia yang tahu-tahu begini aja ya. Loh kok keren? Iya aja udah. Lalu orang nganggep saya yang ngerjain. Lalu Pak Daud dan Mas Fris itu yang menghasilkan peta-petanya. Karena gambar-gambar peta itu, ya kita sebagai arsitek kan selalu mementingkan sekali gambar dena. Aslinya masih ada semua di arsip BI sini, tapi berupa cetak biru yang susah dilihat kan, dan keterangannya banyak sekali, jadi harus digambar lagi untuk bisa dinikmati oleh orang lebih luas gitu. Nah, mereka berdua inilah yang kemudian menggambar kembali dari gambar-gambar yang kadang-kadang sudah buruk sekali, tapi ya, mereka lalu menghasilkan seperti yang bisa dilihat di buku itu. Yang dua yang berikutnya adalah Widya dan Lana, itu yang saya minta untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris, ya karena bahasa Inggris saya kan sekali, saya orang kampung. Mereka lah yang melakukan penerjemahan, tapi itu pun nggak cukup. Saya minta Frances yang native speaker, kebetulan saja suaminya orang Bandung, jadi namanya Avandi. Saya minta dia untuk menjadi penyunting bahasa terakhirnya. Dan itulah yang membuat, oh di sini nggak ada, karena edisi bahasa Inggrisnya ada juga sih. Embracing Jewels, itu terjemahan dari Merangkum Manikam. Jelas semua ini bisa terjadi karena dukungan dan penunjukan oleh Bank Indonesia Institute pada waktu itu, yang diawasi dan dibimbing oleh Bu Rita Kristiana, yang mungkin sekarang saya nggak lihat ya. Ya, dialah yang paling sering berhubungan dengan kami begitu. Terima kasih sekali karena mengizinkan saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak ini. Nah, supaya ini kita langsung ke berikutnya saja. Ini saya petik singkat saja ketika saya presentasi pertama untuk buku ini. Jadi tujuan pembuatan penulisan buku ini adalah ada dua. Yang satu citra jenama, yang mungkin untuk orang Jakarta lebih enak di kuping, image branding gitu. Tapi untuk kami orang Indonesia, citra jenama. Lalu ada juga penyebaran informasi, information. Ya, sih menggunakan yang lebih kampungan aja, gambaran. Nah, mungkin itu saja. Yang satu adalah membangun citra, simpatika layak, dan juga sebagai cenderamata
kelembagaan. Sedangkan informasi ya jelas untuk memberikan pengetahuan yang sah, jadi tidak ada keraguan mengenai isinya, membangkitkan tadi sudah disebutkan Bu Ewi juga kesadaran sejarah dan rekaman data. Mungkin tingkat saja. Tampilannya harus seimbang karena ini bukan buku yang katakanlah seperti buku ajar, seperti seri-seri buku kantor cabang Bank Indonesia yang sebelumnya dibuat, itu lebih para spesialis ya, yang para ahli begitu. Nah ini enggak, buku ini untuk khalayak luas, makanya lebih penekanannya pada sebagai sisi hiburannya. Penyajiannya harus ringan, gambar dan fotonya, dan tatanannya harus enak dilihat. Kalau tulisan ilmiah mungkin nggak enak dilihat, tapi penting untuk dibaca untuk orang-orang tertentu yang membutuhkan. Ini enggak. Walaupun demikian, harus tetap ada landasan ilmiahnya, karena ini terbitan resmi lembaganya, Bank Indonesia dalam hal ini. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, tapi tetap terbuka. Jadi kalau ada kritik atau pendapat, silakan, tapi sekaligus juga bisa menjadi rujukan dan bacaan untuk dilanjutkan, diperdalam. Jadi ini bukan karya yang terakhir untuk atau buku ajar, tetapi lebih sebagai pendahuluan. Nah, mungkin sudah terlalu banyak kata-kata yang tidak terlalu menarik. Kita sampai kepada lingkup cakupan dari buku ini, seperti yang ditugaskan oleh Bank Indonesia Institute. Maka buku ini merangkum manikam itu meliputi bangunan-bangunan bersejarah Bank Indonesia. Jadi sebelum menjadi Bank Indonesia, kebetulan bahwa pembangunan gedung-gedung Bank Indonesia itu seperti tadi sudah disampaikan oleh video yang tadi ditampilkan, itu kan terhenti tahun 42 dan baru sesudah 15-16 tahun baru mulai ada pembangunan gedung lagi, sehingga kurun yang kita liput itu antara awal abad 20 sampai akhir dasawarsa 1930-an. Dan jelas juga bahwa kurun ini menjadi penting sekali. Mungkin nanti sebentar ini saya sampaikan, karena ditangani oleh satu arsitek. Ini penting sekali, sehingga langgam dan tampilan bangunan-bangunan yang dibangun pada masa itu dari 1909 yang paling awal sampai 1937 itu menunjukkan suatu benang merah yang cukup jelas. Yang tampil di depan kita ini adalah lini masa mengenai gedung-gedung itu. Jadi mulai dari yang paling awal, jadi Semarang sebenarnya. Semarang itu oke, nanti kita bicarakan detailnya, tidak sepenuhnya didesain oleh arsitek yang saya maksudkan, sampai pada yang terakhir ketika gedung yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia itu. Nah, ini mungkin kalau ada yang berminat bisa diberikan saja, atau slide ini, karena mungkin kalau yang berminat kan perlu lihat satu-satu, tahunnya banyak lagi, kalau saya bacakan satu-satu kan membosankan sekali. Nah, saya ingin
ke yang berikutnya adalah dua tokoh yang tadi juga sudah disinggung di video itu, tapi saya ingin menambahkan beberapa keterangan lain. Pada tahun 1906, Java Sepang itu mendapat presiden baru, yaitu Gerard Sesering ini, yang datang ke Batavia. Orang ini luar biasa. Orang ini jenius sekali. Jadi dia umur 25 sudah lulus Master in the Rechten. Ya, kalau sekarang sarjana hukum ya, tapi dulu Master in the Rechten. Umur 25 dan itu prestasi luar biasa. Tapi walaupun dia ahli hukum, dia terjun ke dunia perbankan. Ya, karena lingkungannya dan ayahnya juga pernah menjadi Menteri Keuangan, maka dia dalam waktu cepat saja dia sudah langsung menjadi ahli di bidang keuangan. Sehingga pada umur 35 dia sudah diangkat menjadi presiden Java Sepang. Kan karena koneksi, tetapi justru karena kemampuannya. Sebelumnya dia sudah menjabat sebagai direktur di Amsterdam Bank di Nederland, dan ketika dia diangkat oleh pemerintah jajahan sebagai presiden Java Sepang, maka komentar pendahulunya, saya lupa namanya, yang presiden Java Sepang sebelumnya, itu tepat sekali karena tidak ada orang lain yang lebih tepat. Dan sesering datang membawa reformasi, nah, reformasi kelembagaan mungkin saya bisa salah dan mungkin karena itu saya nggak akan bicarakan di sini. Tapi yang jelas di dalam arsitektur, sesering sudah melihat di Eropa bahwa bank sudah mementingkan citra. Kalau sebelumnya dari di Eropa sampai abad ke-18, bank itu seperti kantor yang lain saja. Jadi bangunannya ya yang penting kokoh, kuat, tidak gampang diserbu kemasukan maling, sudah. Tetapi memasuki abad 20, akhir abad 19, jelas bahwa bank citranya sudah bukan benteng lagi, tetapi lebih kepada bangunan yang mengundang orang untuk masuk. Ya, walaupun pada masa itu jelas nasabah terbatas pada kalangan tertentu ya, tetapi sudah lebih terbuka. Makanya sering ketika datang ke Batavia, Jakarta pada saat itu dia beranggapan bahwa ini gedung-gedung Java Sepang harus dirombak semua. Ini barang-barang tua yang nggak menarik lagi, nggak simpatik lagi, tidak mencerminkan bank dalam dunia modern saat itu. Sebagai arsiteknya, dia menunjuk ya Ed Kuipers. Ya, nama panjangnya sebenarnya saya juga nggak pernah hafal kalau nggak lihat. Edward Gerardus Hendrikus Hubertus Kuipers. Ya, tapi biasanya hanya Ed Kuipers. Orang ini juga latar belakangnya itu aneh. Ya, bukan aneh, istimewa. Jadi jelas dia orang pintar juga. Dia itu pada zaman itu akhir abad 19 jelas tidak ada pendidikan arsitektur yang memadai di Nederland. Memang École des Beaux-Arts di Paris itu sudah ada, tapi di Nederland belum ada. Tapi dia punya paman yang menjadi tokoh arsitektur di bukan hanya di Belanda, tapi di Eropa waktu itu. Pierre Kuipers. Pierre Kuipers ini arsitek ahli neoklasik. Ya, mungkin nggak perlu dijelaskan neoklasik apa ya. Kira-kira nanti akan kelihatan di gedung-gedung awal itu sendiri. Nah, Ed Kuipers itu belajar
magang pada pamannya, terutama ketika pamannya mendapat pekerjaan pembangunan museum apa sih? Museum negara, museum kerajaan kalau di Belanda ya, museum kerajaan di Amsterdam sana. Karena itu makan waktu panjang, maka dia belajar banyak sekali di situ. Lepas dari bekerja pada pamannya, tahun 1881 dia berdiri sendiri sebagai arsitek. Dan yang istimewa dari orang ini, Ed Kuipers, dia tidak meniru begitu saja sikap arsitektur pamannya tempat dia belajar. Dia adalah tokoh istimewa yang hidup di perubahan besar ketika neoklasik memudar dan modern architecture sedang tumbuh. Oleh karena itu sampai kira-kira tahun 1970-an dia tidak dianggap sebagai arsitek yang penting di Nederland karena karena dia di perubahan. Padahal justru di masa perubahan itu dia bisa nggak mengarahkan secara pasti, tapi banyak tokoh-tokoh arsitek muda yang kemudian menjadi tokoh modern, termasuk dalam Amsterdam School, yaitu lebih teknis nanti, seperti Michel de Klerk, itu kerja di kantor dia. Dan Ed Kuipers, walaupun dia menguasai neoklasik, tapi tidak mengikuti begitu saja kaidah-kaidah neoklasik yang ketat. Dia rasional sekali. Dia hanya menggunakan unsur-unsur klasik apabila dia anggap tepat untuk digunakan. Tadi sudah disinggung juga bahwa ketika dia mengerjakan Java Sepang, sebentar saya akan balik ke sana juga. Jadi, dan terutama saya sering bertemu dan merasa cocok sekali dengan Kuipers ketika Kuipers membangun kantor Amsterdamse Bank di Amsterdam. Dan ternyata ketika itu saya sering menjadi salah seorang direktur yang menangani langsung, bertemu dengan Ed Kuipers dan sering berhubungan, maka mereka merasa cocok dan menjadi sahabat erat. Karena itulah ketika saya sering berangkat ke Batavia, dan dia merasa tidak puas dengan gedung-gedung Java Sepang di sini, dia balik ke Amsterdam menemui Kuipers tahun 1908 dan minta dia untuk merancang gedung-gedung Java Sepang. Ada beberapa kurun yang bisa saya bedakan dari kerjaan Kuipers di Nederlands India di Indonesia pada waktu itu. Setidaknya ada 4 kurun yang agak berbeda. Kita akan bahas itu nanti satu persatu dengan contoh-contoh, tapi yang sekarang tampak di layar ini adalah keadaan ketika Java Sepang belum ditangani oleh Vissering. Itu adalah yang di sebelah kiri adalah Java Sepang di Bandung. Tempatnya sama dengan gedung yang sekarang, tetapi menghadap ke Taman Merdeka. Kalau bangunan yang sekarang kan menghadap ke Jalan Braga. Nah, ini adalah bangunan yang kemudian menjadi rumah dinas Direktur Java Sepang di Bandung. Sebelumnya adalah dijadikan kantor Java Sepang. Sekarang nggak ada. Nah, yang di luar Jawa itu jauh lebih sederhana. Ini yang di Tanjung Balai, di
Sumatera Jambi sekarang, ya benar-benar bangunan sederhana sekali. Dan ini adalah Java Bank pada masa itu, sebelum abad ke-20. Sederhana sekali adanya. Bahkan di salah satu surat menyurat itu saya temukan di arsip BI ketika Direktur Java Bank Semarang sebelum yang kelihatan sekarang, karena minta izin ke Presiden di Jakarta untuk membangun khasanah baru di rumah kontrakan. Jadi Java Bank itu menggunakan bangunan yang dikontrak, kan belum menjadi milik Java Bank sendiri. Di Cirebon juga demikian. Ketika pertama kali dibuka di Cirebon, maka yang digunakan sebagai kantor itu juga rumah kontrakan. Baru beberapa tahun, 2-3 tahun baru mereka punya tanah dan mendirikan bangunan yang sebenarnya begitu. Ini hanya contoh saja betapa sederhananya yang namanya bank, dan sudah menjadi bank sentral tadi diingatkan Bu Dewi. Ini bank sentral, bank yang mengendalikan pencetakan uang di Indonesia, waktu itu Netherlands India. Demikian sederhananya begitu. Jadi pantas sekali ketika masuk ke abad 20 lalu Fishering mengatakan nggak bisa, ini harus berubah. Bank itu menduduki tempat yang terhormat di masyarakat, nggak seperti ini lagi. Tadi di video disebutkan Semarang ini karya Kuipers, bukan. Sebenarnya tadi saya katakan Fishering pulang ke Amsterdam tahun 1908 untuk menemui Kuipers. Saat itu 2 gedung sudah mulai dibangun. Satu di Semarang hampir selesai, yang di Medan setengah jadi. Oke, saya ceritain Semarang dulu. Yang di Semarang ini saya nggak berhasil menemukan arsiteknya siapa, hanya disebut arsitektur setempat. Mungkin di Dinas PU biasanya zaman itu Dinas PU, POW, Burgerlijk Openbaarwerken, yang sampingannya lalu mengerjakan proyek-proyek beginian. Jadi Kuipers mengatakan pantas ini kalau jadi bank, maka dia menambahkan lengkungan di pintu masuk itu kiri dan kanan diberi lengkung, dan di atasnya dipasang jendela turap sehingga memberi warna yang berbeda. Dan satu yang penting adalah ada kupola ditambahkan di tengah-tengahnya dengan lubang cahaya di atasnya. Ini salah satu yang sangat penting karena kita tahu sekarang kita tak pernah sadar lagi bahwa lampu ini memakan tenaga listrik kan. Pada awal abad 20 listrik itu baru sekali ada dan nggak mudah sama sekali untuk digunakan, tidak murah pula. Nah, bahkan Java Bank pun menggunakan cahaya alami pada siang hari, sehingga bangsal utamanya itu tetap terang tanpa memakai lampu. Ini pemecahan yang nanti bisa kita lihat berkali-kali. Sedangkan di Medan itu juga sudah setengah jadi. Bangunan yang di sebelah kiri itu didesain oleh arsitek Boon. Sudah hampir jadi. Tapi Fishering ketika melihat itu nggak bisa. Java Bank nggak bisa pakai bangunan itu. Bangunan itu diserahkan menjadi balai kota. Kita sebelahnya yang ada di sebelah kanannya itu seperti yang kita lihat sekarang. Sampai sekarang 2 bangunan ini masih ada di Medan. Nah, mungkin ada yang di tepi Lapangan Merdeka itu sebelah timurnya kan. Cuman sekarang penuh, udah nggak ini.
Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan itu desain Kuipers di Semarang, enggak, sebetulnya dia hanya menambahkan beberapa unsur saja. Kalau di Medan, ya, karena yang dirancang oleh arsitek lain itu ditinggalkan begitu saja. Kaya sekali ternyata bangunan sudah jadi, buang, serahkan pada wali kota untuk dipakai jadi kantor, jadi balai kota. Kita bikin baru. Saya pengen kenalan jadinya sama Festering. Ini mencetnya kemana sih? Oh, kebanyakan. Nah, sesudah 1909 barulah Kuipers benar-benar menangani gedung-gedung Java Sepang. Ada, tadi saya sudah katakan paling tidak ada 4 turun, tadi satu yang dia hanya campur tangan sedikit. Ini adalah dari tahun 1909 sampai 1921 itu semua gedung Java Sepang tangani langsung secara pribadi oleh Kuipers. Sehingga walaupun di Jakarta, Batavia ada perwakilannya, tapi semua gambar itu dikirim ke Amsterdam, periksa oleh Kuipers, tanda tangani, baru dikirim balik ke Batavia, dan itulah yang akan dibangun. Jadi walaupun Kuipers hanya nggak datang ke Batavia, tapi dia sepenuhnya mengendalikan pembangunan gedung-gedung ini. Dan kita bisa melihat cara dia menerapkan beberapa unsur, dan ini untuk sejarah arsitektur, ya karena kebetulan saya mengajar sejarah arsitektur, itu sangat penting karena Kuipers adalah orang pertama, arsitek pertama yang memperhatikan iklim tropis. Dia menyadari sekali bahwa iklim tropis beda dengan iklim di Eropa yang 4 musim. Cahaya matahari di Amsterdam itu selalu diharap-harap. Semua orang berharap pada matahari. Rumah sedapat mungkin buka selebar-lebarnya supaya matahari masuk. Tapi di Indonesia, cahaya matahari, saya rasa mbak-mbak ini juga pasti menghindarkan dari cahaya matahari. Jadi jendela pun selalu diberi tirai karena bukan hanya untuk privasi tapi juga supaya cahaya matahari nggak masuk begitu kan. Karena itu dia menerapkan jendela-jendela selalu ditanamkan ke dalam. Dan tidak ada jendela besar. Nah, makanya saya sering heran orang-orang Jakarta yang bikin rumah lalu pasang kaca segede mukanya semua. Ini mau manggang roti atau aneh, asal tiru Amerika saja. Nah, itu, tapi yang satu lagi adalah pemanfaatan ragam hiasnya. Kita tahu bahwa neoklasik itu memanfaatkan hiasan ukiran. Dan ya karena namanya klasik itu adalah klasik Yunani Romawi, maka ukirannya selalu motifnya Yunani Romawi. Tapi Kuipers memanfaatkan ragam hias dari Indonesia sendiri. Saya nggak sempat memperlihatkan ini, tapi di buku itu ada di gedung Java Sepang Bandung itu misalnya jelas sekali motifnya diambil dari Candi Borobudur. Dan itu
pertama kali ada arsitek asing Belanda yang menghargai kebudayaan setempat. Sebelumnya nggak pernah, semua selalu dihindari. Yang bau Bumiputra itu selalu dibuang oleh orang-orang POB. Dan selain itu dia juga memberikan tema tajuk khusus pada bangunan-bangunannya yang terletak di kota-kota tertentu. Tadi sudah dijelaskan juga di video itu kota-kota kerajaan, maka dia akan menampilkan tajuk yang berbeda, misalnya dengan kota dagang. Nah, yang pertama saya ingin perlihatkan adalah Makassar, Bandung, Cirebon itu dianggap sebagai kota dagang. Maka tampilannya waktu itu Empire Style itu yang ditiru dari zaman kejayaan Napoleon dan memanfaatkan unsur-unsur Yunani Romawi. Kita perhatikan saja fasad atau pintu masuk yang di Makassar, di Bandung, dan di Cirebon. Jelas sekali itu memanfaatkan neoklasik sepenuhnya, unsur-unsur Yunani Romawi dan kemegahan yang ditampilkan di situ. Ya, sebagai kota dagang, dia juga berpendapat bahwa usaha dagang yang itu harus menampilkan kesan kokoh, bisa dipercaya, kuat, tidak gampang roboh. Itu yang ingin ditampilkan di gedung-gedung di kota-kota yang dianggap kota dagang. Sedangkan di kota-kota yang khas kerajaan, ini contohnya saya ambilkan di Yogyakarta dan Banda Aceh, dia mengambil contoh yang serba simetri, kiri kanan 4 sama dan kawal oleh 2 menara gaya neoklasik. Saya rasa itu pengaruh neogotik. Katedral-katedral itu selalu menaranya 2 di kiri kanan. Nah, ini juga untuk menampilkan kemegahan itu, maka dibuat bangunan-bangunannya dibuat simetri dan ada 2 menara di kiri kanannya. Yogyakarta dan Banda Aceh adalah contoh yang paling menyolok di karya-karya dia. Oh ya, saya langsung ke kurun ketiga. Tahun 1921, Marius Holzwith, partner Kuipers yang di Batavia, itu meninggal dunia. Dan tadi yang gedung di Cirebon itu adalah karya terakhir yang sepenuhnya dikendalikan oleh Kuipers dan pembangunannya diawasi oleh Holzwith. Ketika Holzwith meninggal, maka Kuipers juga mengurangi kegiatannya karena mungkin juga kesehatannya sudah mulai menurun. Maka dia lebih banyak menyerahkan tugas-tugas kearsitekturannya pada yang lebih muda, terutama ada 2 nama yang perlu disebut. Henry Estorgi, itu yang kemudian lepas dari kantor Kuipers dan mendirikan biro sendiri di Surabaya. Dan satu lagi Theo Tan. Theo ini adalah keponakan karena ini adalah anak dari adik perempuan Ed Kuipers yang kebetulan sekolah arsitek lulus di Aachen, kemudian diterima dan menjadi orang kepercayaannya. Ini adalah 2 contoh ketika Kuipers sudah mengendorkan
kontrolnya pada desain. Dua gambar yang di atas itu adalah rancangan Kuipers sendiri, sketsa, perspektif untuk gedung Java Sepang di Padang dan Pematang Siantar. Kita bisa melihat masih dipenuhi dengan ragam hias neoklasik, kolom-kolom Yunani, tetapi ketika benar-benar dibangun pada tahun 25 dan 23 di Pematang Siantar, dilaksanakan oleh Theo Tan, sudah jauh lebih sederhana, lebih polos. Tidak ada hiasan-hiasan neoklasik lah. Jadi pada masa ini nampak sekali Kuiper sudah mengendorkan kendalinya pada rancangan arsitekturnya. Kenapa? Oh ya, maaf kalau begitu kita tepat saja. Ini beberapa gedung yang sederhana karena pada masa itu juga, dan ini sepenuhnya dikerjakan oleh Theo Tan di luar Jawa terutama. Mungkin karena dianggap di luar Jawa itu kegiatannya tidak terlalu ini, maka jauh lebih sederhana. Apalagi di Banjarmasin ini sama sekali tanpa hiasan. Walaupun ini adalah bangunan beton pertama di Banjarmasin. Sebelumnya semua bangunan adalah rumah panggung. Dan baru tahun 1923 ada bangunan beton di atas tanah. Ini satu-satunya yang pertama. Dan menjadi tontonan penduduk Banjarmasin pada masa itu. Oke, nggak boleh lama-lama. Nah, ini yang kurun terakhir ketika Kuipers sudah meninggal tahun 1927 dan kegiatan rancangan di Batavia sudah ditangani sepenuhnya oleh ponakannya ini, Theo Tan. Yang di sebelah kiri itu dirancang oleh Theo Tan dan Laurent Logeman. Ini terus terang ini bangunan Bank Indonesia yang saya paling suka, favorit saya. Ini bangunan ini sudah meninggalkan sama sekali kaidah-kaidah yang digariskan oleh Ed Kuipers. Ini sudah mengikuti aliran modern dan tampak sekali pengaruh Amsterdam School dalam bangunan ini. Ini bangunan yang luar biasa sekali dan sayang sekali tapi sekarang digunakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jateng. Saya agak kesel gitu. Kenapa sih kok ini dilepas? Ini bangunan luar biasa dan bagus sekali. Yang di sebelah kanan ini saya nggak perlihatkan foto luarnya karena foto luarnya diminta untuk tetap mengikuti gaya yang lamanya yang hasil rancangan Ed Kuipers sehingga menggunakan pendekatan neoklasik, perluasan ke arah utara. Tapi interiornya Thomas Nix dan Theo Tan jelas sekali lantainya itu diolah dengan gaya The Style yang saat itu masih baru sekali. Dan mungkin di Indonesia mungkin satu-satunya interior The Style yang masih ada. Terima kasih pada Bank Indonesia yang mempertahankan ini. Karena tanpa itu, tanpa campur tangan Bank Indonesia menjadi museum, mungkin ini lantai apa ini, udah ratain aja marmer. Padahal ini style di Indonesia jangan-jangan hanya satu ini. Sisanya, ini saya hanya mencoba untuk makna
apa yang sudah kita liput, kita bicarakan sampai saya harus berhenti ini, mungkin saya nggak usah bacakan saja. Nah, dan tadi saya mungkin kurang kompeten, tetapi kalau untuk ini mungkin saya lebih berani bicara karena saya ada di bidang ini. Silakan dibaca, sesudah itu terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Sumur, mohon tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Keren banget ya, ternyata kantor-kantor Bank Sentral tuh pernah kontrak gitu sebelum jadi secantik ini sebelum. Ya, terus tadi Bapaknya juga menjelaskan tentang proses bagaimana kita bisa membuat buku yang estetik untuk menjelaskan estetika gedung-gedung ini ya. Mohon tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua kita, Bapak Tumbur Fernando Gultom, Deputi Direktur Depan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Koni ya. Mbak Koni, mohon izin Pak Erwandi, Bu Cecilia, Mas Indra, Pak Sutrisno. Ini saya baru pertama kali ketemu Pak Sutrisno di sini. Ternyata sama-sama dari Unpar. Kebetulan saya dari Unpar juga, dari arsitektur. Di Bank Indonesia baru masuk tahun 2006 sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau cerita ex di Java Bank agak jauh juga ya, tapi jujur saya masuk arsitektur pertama kali, gedung yang membuat saya tertarik pertama kali itu justru ex Java Bank Bandung. Tugas arsitektur saya pertama kali kuliah itu men-sketch gedung itu. Dan kalau boleh sedikit cerita tentang apa yang saya baca dari bukunya Pak Sumur tadi ya, Pak Sumur, Pak Sutrisno, ternyata Bandung itu karya dari Ed Kuipers yang terakhir yang di posisi timpanumnya. Kalau timpanum kita bicara segitiga yang di atas atapnya itu ada ukiran amortismennya lengkap. Yang tadi dikatakan diambil amortismen dari Jawa dan juga sudut-sudut yang diambil dari Candi Borobudur, dan kebetulan detail ukiran itu sampai sekarang masih kita pakai juga kalau kita perhatikan tangga-tangganya menuju lantai 2425 gedung AB yang digunakan untuk kompartemen Dewan Gubernur itu sama persis diambil dari sana. Detailnya sangat kaya dan saya sempat agak heran juga ini bangunan Eropa kenapa bahasanya bahasa lokal gitu. Ternyata spirit itu juga dibawa sampai sekarang. Kalau kita lihat desainnya Kuipers di ex Java Bank yang kita punya dimiliki Bank Indonesia sekarang tinggal 12 Pak dari 20 yang dibangun tadi. Jadi kalau dari Sumatera itu kita tinggal punya Aceh, Sumatera Barat, dan Medan. Di Jawanya kita mulai dari Cirebon, Bandung, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Semarang tadi sebenarnya ada 3, tapi 3-3-nya nggak ada di kita. Satu di Telkom, satu dipegang BPD. Jadi sisanya tinggal masuk ke Jawa Timur, di Malang, Kediri, Surabaya, terakhir Manado, yang juga sudah dibungkus bangunan tahun 71 gitu. Tapi yang menarik dari buku ini kita lihat kenapa nanti punya koneksi terhadap arsitektur Bank Indonesia sekarang, bahwa perkembangan sejarah kota, perkembangan arsitektur, ternyata itu juga merupakan perkembangan ekonomi di satu daerah gitu ya. Kita lihat gradasinya, kalau misalnya mungkin kita sempat baca bukunya atau mempelajari tentang arsitekturnya tadi, dari style yang neoklasik, Empire style, Beaux-Art, dengan detail-detailnya. Kenapa dibilang tadi Ed Kuipers ini termasuk orang yang jenius ya, Edward Bertus Henricus Kuipers ini. Karena beliau tidak mensandarkan terhadap satu langgam, kalau kita perhatikan sangat eklektik ya. Eklektik itu gimana disebutnya? Eklektik itu memilih gitu. Dia bisa campuran gitu. Kalau dulu yang kita pelajarin di dunia arsitektur tuh karakter kolom-kolom tuh sangat kuat sekali dan ditunjukkan dari korona kolomnya, kepala kolomnya. Gaya Romawi Yunani tadi ada Dorik, Ionik yang merupakan turunan Yunani, yang Korintian, gaya Korintian yang sulur daun-daun gitu kan ya. Terus ada yang model tanduk domba. Sampai sekarang masih kita pakai unsur-unsur. Terus yang bentuk abakus sederhana itu bentuk Ionik.
Doric, Ionik yang tanduk domba, terus Korintian yang bentuk daun-daun Yunani. Sebenarnya bentuk Romawi ini turunan dari bentuk Yunani yang detail, karena Romawi nggak bisa buat sedetail Yunani. Tapi kok di karyanya Kuipers, kadang ketemu gedung Bank Indonesia yang kolomnya Doric, ada yang modelnya Ionik, ada yang juga bentuk Korintian. Jadi dia absorb semua dan kadang-kadang juga dicampurkan dengan detail-detail sulur-sulur lokal. Gaya-gaya kita itu gaya-gaya batik, gaya-gaya apa tuh, ornamen-ornamen kita ornamen sulur-sulur. Kalau di Eropa kebanyakan figur-figur binatang kayak gitu. Jadi itu kok kayaknya bahasanya berbeda-beda ya. Tapi makin kesini, makin muda tahunnya, makin hilang, makin sederhana tadi ya waktu Marius Hulswit, partnernya Kuipers di Indonesia, itu ke waktu Kuipers dibawa dari Belanda ke Indonesia kan dikasih teman yang sudah punya biro orang Belanda di Indonesia, si Marius Hulswit ini masih menggunakan idealisme Kuipers dengan detail-detail neoklasik tadi yang disampaikan oleh Pak Marius. Makin kesini kok makin sederhana, karena makin sederhana sebenarnya mungkin karena di Eropanya sendiri style arsitektur sudah bergerak, udah nggak lagi bicara tentang detail-detail seperti itu gitu kan, sudah mulai makin sederhana. Dan juga ada juga faktor mungkin beberapa detail itu dikirim langsung dari Belanda atau dari Eropa yang dikerjakan. Saya pernah baca itu kalau nggak salah dari satu studio Pak ya, Van de Bos dan Crowells itu yang menghadirkan, dan terakhir itu dipasang di Bandung. Setelah itu segitiga setelah eranya Bandung itu udah polos, udah kosong, udah persegi-persegi, mungkin juga karena hambatan Perang Dunia Pertama atau apapun itu, sehingga beberapa material tidak bisa terkirim masuk ke Indonesia. Nah, di Jogja terakhir masih ada Pak ya, Jogja masih ada sulur-sulurnya juga gitu. Dan beberapa karakter ada juga yang paling kuat yang kita lihat di kaca patrinya. Kalau kita sering kagumin karya-karya Renaissance itu kaca-kaca patrinya yang detail itu juga dibuat langsung dari Eropa dibawa ke sini. Bagaimana dengan gedung di Bank Indonesia? Kalau kita lihat perkembangannya sebelum bicara ke The Java Bank-nya, kalau nggak salah 5 Juli 63 itu pertama kali ditetapkan sebagai hari bank, dan itu hari pertama kali kita pindah dari The Java Bank Jakarta yang 1828 dikatakan selesai 1917 ke gedung Tamrin. Bergeraknya sudah berubah karena sejak nasionalisasi dari sana masuk ke dalam Tamrin itu, kalau tadi dikatakan Kuipers itu arsitek Belanda yang diambil oleh Gerard Vissering karena dianggap dia mengerti style yang diinginkan oleh Vissering, idealismenya Vissering bisa tersab di Kuipers, dan Kuipers paham membuat bangunan Eropa yang punya bahasa Asia gitu ya pada saat itu, dengan iklim tropisnya, tantangan iklim tropisnya, sehingga dia buat kupola atau kubah di atas untuk masukkan matahari, udara segala macam, dinding yang lebih tebal untuk mempertahankan suhu di dalam, jendela yang lebih dalam dengan sirip-sirip penangkal matahari supaya nggak terlalu ada direct sunlight ke dalam, dan suhu di dalam ruangan itu bisa lebih stabil. Di Indonesia muncullah Silaban pada saat itu. Kita masuk ke eranya Silaban. Tahun 58, pada saat 57-58 kita bikin gedung Tamrin ini berdasarkan perintah Insinyur Soekarno pada saat Presiden Indonesia ya. Sama, spiritnya bicaranya tentang kelokalan, tentang tropis gitu. Sehingga kalau kita lihat gedung-gedung Silaban yang ada sekarang, mulai dari Masjid Istiqlal, Bank Indonesia yang ada di sini, termasuk yang di Kebun Sirih, ex Biro Lalu Lintas Devisa, itu menggunakan, kalau di arsitektur tuh sirip penanggal sinar matahari gitu. Jadi ada grid-grid yang muncul keluar. Kalau dulu Kuipers bikinnya dindingnya tebal, jendelanya ke dalam. Kalau sekarang jendelanya di dalam dikasih secondary fasad di luar. Jadi sebenarnya spiritnya sama. Itu dibuat kalau dulu di fisika bangunan dengan solar chart untuk memperhitungkan sudut cahaya matahari yang masuk ke dalam gedung. Jadi prinsip tropis dengan kritisan yang lebih panjang ke depan untuk menangkal cuaca, hujan, itu menjadi concern utama arsitektur pada saat itu dalam membuat desain sebuah bangunan menghadapi cuaca. Di luar fungsi-fungsi yang lainnya sebagai bank ya, kalau kita ngelihat tadi karya arsitekturnya Kuipers sebenarnya sangat sederhana secara denah ya Pak ya. Kebanyakan bujur sangkar ukuran 27 kali 27, 40 kali 40, masuk dibilang bangsal utama itu adalah lobi, ketemu kasir, ke kanan kantor kepala cabang, dari kantor kepala cabang ada tangga turun ke bawah, kasanah. Selalu desainnya seperti itu, either kasanahnya di bawah atau di belakang gitu. Dan di lantai 2-nya digunakan untuk rumah
kepala cabangnya. Jadi tinggalnya kantor sama itu tinggal di tempat yang sama gitu. Ya. Beberapa fungsi itu sebenarnya melatar belakangi beberapa desain Bank Indonesia saat ini. Masih dengan pola yang sama. Hanya saja agak berbedanya sekarang yang mulai bergerak adalah karena kita sekarang tidak langsung melayani nasabah untuk penukaran uang. Karena pada saat itu kan fungsinya bukan sebagai bank sentral ya. Penukaran gulden pada saat itu, The Java Bank itu dibikin. Dan dia selalu muncul di daerah-daerah di mana pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya naik. Makanya kalau kita ngeliat di The Java Bank itu ada yang di museum, ada 18 pola kaca patri itu isinya ada yang gambar Cina, kopra, terus apa, kapas tuh, cotton ya. Nah, itu menunjukkan sumber-sumber daya alam Indonesia pada saat itu dan masih ada ekspresi gambar dewa-dewa dan dewi di Eropa pada saat itu ya, ada gambar Hermes, Artemis, Demeter gitu, ada 3 itu. Itu kaca patrinya indah sekali muncul di sana. Itu ada eklektik juga, ada akulturasi budaya juga, campuran dari sisi lokal dan sisi budaya Eropa juga yang dimunculkan di situ. Nah, pada saat kita masuk ke dalam karyanya Silaban sekarang yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia di era nasionalisme, nasionalisasi, mohon maaf, fungsi-fungsi tadi tetap ada, kasana, kasir tetap ada, hanya saja pada saat itu dari Bank Indonesia mulai berpikir untuk membuat suatu rencana induk komplek perkantoran, Pak. Riko Perbi, yang pertama kali tahun 78 diprakarsa di zaman Pak Rahmat Saleh, karena kita masih berpikir ya Bank Indonesia itu sebagai bank sentral, dia hanya menghandle moneter, perbankan, dan juga manajemen intern. Tetapi sudah punya visi bahwa suatu saat nanti akan ada muncul IT, sehingga kalau kita lihat di kantor pusat ini, di Master Plan 78 itu sudah muncul beberapa blok-blok NASA selain gedung Tamrin itu. Tapi dibuatnya sejajar ngadep ke arah Budi Kemuliaan dan Jalan Kebun Sirih. Dilanjutkan di tahun 1980-an, di era 83, itu Master Plan dibuat setiap 10 tahun. Dibuat lagi blok plan yang kedua, muncullah gedung Arsek dan Tipikal itu, yang gunanya untuk dulu pusat IT, pusat data. Padahal belum komputer aja belum banyak, tapi sudah punya visi pusat IT kayak gimana sih bentuknya. Makanya kalau kita ngeliat agak aneh sendiri ya, mungkin kayak prosesor mungkin bentuknya, gedung Arsek dan Tipikal. Satunya dibilang tipikal karena tiap lantainya, karena belum tahu fungsinya buat apa, anggap aja lantai kosong, tipikal floornya sama semua, kosong semua. Kalau Arsek itu singkatan dari arsip dan ekspedisinya, itu untuk arsip ekspedisi. Bergerak lagi tahun 98, 10 tahun kemudian, baru muncul dulu bikin gedung C, gedung D, yang satunya untuk sistem pembayaran yang tunai, satunya sistem pembayaran yang non tunai, yang di D itu. Sempat sampai FGH itu, cuma akhirnya dibatalkan, kita bikin ruang terbuka saja, sepertinya gedung yang kita miliki ini sudah cukup untuk memenuhi tugas Bank Indonesia. Jadi kita bikin ruang terbuka di tengah jadi plaza upacara, sebagai gambaran rotunda yang sekarang, dan juga desain pagar yang sebenarnya kalau dalam konteks bank sentral terlalu terbuka ya. Kalau di luar negeri bank itu tertutup ya, karena waktu itu sempat ada istilah open for people, close for people, istilahnya Pak Rahmat Saleh. Jadi kita bikinnya semi terbuka gitu, pagar-pagar gedung Bank Indonesia. Kita buat seperti itu, dan terakhir pada saat kita akuisisi gedung Kebun Sirih dari Biro Lintas Divisa, yang kita gunakan sebagai Fasos. Pada masa itu untuk Fasos tuh gedung Kebun Sirih itu. Disayembarakan juga pada saat itu untuk interiornya dengan mengadopsi banyak karakter lokal. Kalau kita lihat ke gedung Kebun Sirih itu di ruang Chandra, ruang Antariksa, ruang Dina Praba, itu semua karakter lokalnya banyak sekali. Umar Triatmanto itu yang mendesain untuk interiornya. Jadi benar-benar Bank Indonesia itu sejak era nasionalisasi itu konsisten melibatkan arsitektur lokal, Pak, dalam mendesain master plan-nya. Jadi dari eranya Pak tadi tahun 78 Pak Rahmat Saleh itu mengundang Pak Zainuddin Kartadiwirya, lalu pas di 88-nya mengundang Pak Karnaya dari Arservo PRW Arsitek gitu sampai sekarang. Lalu bagaimana di era yang terkini?
Eko PRB itu dulu hanya bicara kantor pusat ini. Di eranya Pak Gubernur Peri Warjio sekarang, diperluas Pak. Bahwa rencana induk komplek perkantoran Bank Indonesia itu harus sampai seluruh kantor perwakilan yang ada di daerah-daerah ataupun di cabang-cabang. Jadi bukan hanya mengatur yang di kantor pusat. Namanya sekarang menjadi RIPANBI Pak. RIPANBI, rencana induk pengolahan aset perkantoran Bank Indonesia. Kebetulan kami di depan ini baru berdiri April 2024 Pak, walaupun logistiknya sudah dari awal ya. Saya masuk dari 2006 itu sudah masuk. Cuma sekarang lebih khusus, dibikin departemen khusus yang handle perkantoran. Kalau dulu handle kantor, rumah, layanan semua jadi satu. Depannya dibuat dan kita diminta membuat simplifikasi, sistemisasi, dan standarisasi. Jadi dari 7 karakter kantor perwakilan skala yang ada yang sekarang dimiliki Bank Indonesia dari kelas, kalau kita kenal dulu kelas A, kelas A1, A2, B1, B2, C, D1, dan D2 itu sekarang dibuat jadi 3 kelas. Ya, mungkin sebelum saya cerita lebih lanjut, mungkin bisa dipersingkat dengan saya siapkan sedikit tayangan video terkait sejarahnya itu mungkin bisa diceritakan tentang kantor perwakilan itu dan mudah-mudahan yang menonton bisa melihat ada sedikit benang merah dari ex The Java Bank sampai bergeraknya sekarang ini sebenarnya nggak terlalu jauh, modelnya itu tetap sama simetrisnya atau deretan kolom-kolomnya, besar-besar kolomnya, hanya saja karakter yang mulai dari Beaux Art, Imperial Style, Neoklasik, mungkin kesini makin sederhana dengan keanggunan klasik digabungkan dengan modernitas dan fungsionalitas yang ada sekarang itu kita masih ngeliat bahwa ini masih sibling sebenarnya, ini masih keturunannya gitu. Ini masih istilahnya masih punya satu benang merah, kurang lebih seperti itu bisa dilihat dari video yang kita sampaikan. Mohon izin. Desain guidelines, standarisasi gedung kantor perwakilan Bank Indonesia menjadi kunci penting dalam mencapai efektivitas dan efisiensi yang akan diterapkan di seluruh perancangan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia. Kantor perwakilan Bank Indonesia memiliki variasi elemen pada tiap bangunannya. Kantor perwakilan Bank Indonesia dari bentuk, proporsi proporsi, elemen pada dan tiap bangunannya. Hal ini dapat terlihat dari bentuk, proporsi, dan komposisinya. disusun untuk menciptakan konsistensi estetika, Desain efisiensi guidelines konstruksi, standarisasi optimalisasi disusun untuk penggunaan menciptakan ruang, konsistensi penyederhanaan estetika, proses efisiensi perizinan, konstruksi, peningkatan optimalisasi keamanan, penggunaan dan ruang, efisiensi energi. sederhanaan proses perizinan, Atap peningkatan kantor keamanan, perwakilan dan menggunakan efisiensi bentuk energi. limasan dengan tritisan lebar Atap sebagai gedung ciri penting bangunan perwakilan Nusantara menggunakan bentuk limasan dengan tritisan lebar sebagai ciri bangunan Nusantara yang merespon terhadap iklim tropis Indonesia. dengan menggunakan Elemen bangunan batu berupa alam garis-garis akan vertikal dan memperkuat horizontal ekspresi yang kuat monumental. dan menggunakan material batu alam Dalam akan pengolahan memperkuat yang masif dan ekspresi transparan monumental. untuk membangun alur Keseimbangan dalam pengawas sebagai yang masif esensi dan keindahan. transparan untuk membangun alur peraturan yang logis sebagai esensi menguatkan ekspresi keindahan. monumental. Penambahan tangga pada sisi depan Desain bangunan pagar menguatkan mengadopsi ekspresi konsep yang sama dengan monumental. bangunan utamanya, yaitu simetris. Desain pagar mengadopsi konsep yang sama dengan bangunan yang memberikan utamanya, ekspresi yaitu kokoh dan simetris, berwibawa. serta konsep kepala Ini BI ke depan untuk di kantor-kantor perwakilan. Sejak Belum, pengembangan ini gedung standar kantor yang perwakilan pada udah. tahun 2017. Desain Surabaya kantor Silaban terakhir. perwakilan Bank Indonesia telah mengalami Desain transformasi. fasad gedung kantor perwakilan Desain Bank fasad Indonesia menerapkan telah prinsip mengalami golden transformasi. principle yang telah digunakan selama Desain berabad-abad fasad dalam menerapkan arsitektur prinsip untuk golden menciptakan principle yang telah keindahan, digunakan selama keseimbangan yang berabad-abad sempurna. dalam arsitektur. Prinsip ekspresi Menciptakan bangunan keindahan dan merepresentasikan keseimbangan yang citra sempurna. Bank Indonesia yang Prinsip monumental, ekspresi kokoh, bangunan dan merepresentasikan berwibawa, citra dengan Bank subdivisi Indonesia kepala, yang badan, monumental, kaki, kokoh, dengan dan memanfaatkan berwibawa, fraksi dengan fraksi subdivisi golden kepala, ratio. badan, Penambahan dan anak kaki, tangga pada dengan fasad memanfaatkan bangunan fraksi-fraksi memberikan golden efek ratio. pada bangunan Penambahan anak tangga pada fase Desain gedung bangunan kantor mempunyai perwakilan efek monumental pada bangunan kantor perwakilan. Desain gedung kantor perwakilan memiliki fitur optimalisasi penghijauan, metode penggunaan precast yang vertical shading mempercepat dan waktu kaca rendah pembangunan. emisi, Penggunaan metode photovoltaic precast panel, yang mempercepat waktu smart pembangunan, building system, penggunaan fotovoltaik panel, smart building system, filosofi yang tercermin dalam serta corporate identity ventilasi Bank alam. Indonesia meliputi independen, Filosofi yang tercermin dalam corporate identity Bank Indonesia meliputi independen, penggunaan koordinasi, arkipelago konsistensi, merepresentasikan akuntabel, Nusantara dan sebagai transparan. identitas kantor Penggunaan perwakilan dalam negeri arkipelago Bank Indonesia yang merepresentasikan berperan Nusantara penting sebagai dalam identitas negara kantor Indonesia. perwakilan dalam negeri Bank Local Indonesia crafting dalam yang bentuk berperan artwork penting dan pengolahan dalam negara interior Indonesia. sebagai elemen estetika Local kantor crafting perwakilan dalam bentuk Bank artwork Indonesia dan pengolahan dapat interior digunakan di sebagai dinding, elemen lantai, estetika kantor ataupun perwakilan plafon. Bank Indonesia dapat digunakan di dinding, lantai, ataupun plafon.
Hadirnya desain guidelines standarisasi gedung kantor perwakilan bertujuan untuk Hadirnya menciptakan desain guidelines standarisasi gedung kantor perwakilan bertujuan yang untuk menciptakan keseragaman dalam perancangan bank di dalam negeri yang merepresentasikan moralitas dan citra Bank Indonesia. Ya, mungkin itu tadi sedikit terima kasih, sedikit iklan ya Pak Pak Sutrisno. Punten meminjam forumnya. Kita bicara tentang bagaimana wujud arsitektur gedung kantor perwakilan Bank Indonesia. Yang tadi Riko Perbi hanya bicara di kantor pusat, sekarang ke seluruh BI Raya kita sebutnya ya. Wujudnya seperti apa sih, dibuat standar dengan tampilan seperti tadi, memadukan keanggunan klasik dengan modernitas dan fungsionalitas yang ada saat ini. Jadi secara wajah tampilan kita masih percaya bahwa monumental, kokoh dan berwibawa itu menjadi satu figur yang kita harapkan untuk membentuk sosok kantor Bank Indonesia yang ada. Dan itu terbukti dari suatu yang klasik. Yang klasik itu kelas ya Pak ya, punya kelas gitu ya. Dan itu everlasting gitu, masih bisa kita lihat walaupun sudah bentuk yang baru, orang masih melihat ada satu datum, ada satu benang merah yang menunjukkan bentuk-bentuk monumental tuh identik dengan sesuatu yang simetris, tiang-tiang kokoh berderet seperti itu. Lalu kami pelajari ada prinsip tadi sempat dikatakan golden section atau rasio emas. Atau kalau yang sekarang di ekonomi Fibonacci, Fibonacci. Sebenarnya golden section itu seringkali disebut sebagai proporsi ilahi, dikatakan seperti dulu. Kenapa proporsi ilahi? Karena banyak sekali hal-hal di dunia ini yang pada saat diselidiki ternyata untuk membentuk kenyamanan visual tertentu ada deret ukur ataupun deret hitung yang fraksi-fraksinya itu berulang, dan itu bisa membuat tampilan sesuatu menjadi lebih agung, lebih elok, lebih monumental, kurang lebih seperti itu. Nah, kita gunakan golden section itu, sempat kita ujikan juga Pak, ke karya-karya Kuipers, yang dibandingkan kenapa ya kok Gerard Fishering lebih menyukai desainnya Kuipers daripada Van Boning waktu pas bikin balai kota, akhirnya, bukan bikin balai kota ya Pak, bikin The Java Bank, dibilang, oh ini nggak cocok nih buat balai kota aja, terus bikin baru gitu. Ternyata memang ada ukuran atau fraksi-fraksi tertentu yang memang pada saat dilihat, dibuat, itu membuat proporsi bangunan itu terlihat monumental, dan ini bukan hanya terkait dengan dimensi, tapi ada juga jarak melihatnya, setback-nya. Itu juga yang mendasari kami membuat standarisasi itu bukan hanya di bangunan, tapi juga ada syarat untuk persilnya Pak, tapaknya. Bagaimana bangunan itu diletakkan terhadap jarak tapak. Selebihnya, terkait dengan perkembangan teknologi dan zaman sekarang yang orang mulai concern mengenai green building sustainability, prinsip-prinsip sustainability itu juga kami masukkan ke dalam desain ataupun perancangan gedung-gedung BI ke depan. Seperti 6 prinsip utama green building ya, terkait dengan appropriate site development-nya, bagaimana kita meletakkan bangunan itu, orientasinya harus menghadap utara atau selatan, itu menjadi aturan yang distandarkan gitu, karena itu nanti akan menyangkut ke efisiensi energi juga. Pada saat bangunan terlalu banyak bukaan ke arah barat atau ke arah timur, itu nanti pasti akan punya impact terhadap penghawaan di dalam bangunan, bukaan, seperti itu. Terus energi efisiensi, water conservation, material resource dan recycle, termasuk kita mengatur bahwa total TKDE-nya harus berapa gitu Pak, karena itu materialnya bisa di-recycle atau tidak, indoor health and comfort, dan terakhir building environment management. Jadi dalam standarisasi tadi yang sempat ada bukunya itu kita buat 13 subbab yang mengatur mengenai itu. Standarnya gedung Bank Indonesia ke depan dari sisi persil, arsitektur, struktur, mechanical, electrical, plumbing, lalu ISS, Electronic Security System Pak, karena terkait security-nya, dan BMS-nya. Itu ada aturan khusus juga, karena ini masuk kategori objek vital nasional,
lalu FFE, Furniture Picture Equipment-nya, audiovisual AV-nya, karena sekarang sudah mulai banyak menggunakan audiovisual, dan juga landscape, dan terakhir masalah building manajemennya. Ada 13 subbab yang kita atur untuk menerapkan ke depan gedung-gedung kantor Bank Indonesia. Walaupun secara bentuk kelihatannya bentuknya lebih sederhana gitu Pak. Tapi ada juga makna-makna semiotik di balik bentuk-bentuk tadi, makna-makna filosofis yang mungkin nggak semuanya tahu. Kalau tadi dikatakan ada 5 pilar menggambarkan ikat, independensi, koordinasi, akuntabilitas, transparansi gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau di governance-nya Bank Indonesia Pak. Kalau di luar kan governance itu Arif disebutnya, transparansi, akuntabilitas, responsibility, independence, fairness. Kita sebutnya ikat gitu istilahnya sekarang. Itu diwakilkan dari beberapa kolom itu. Terus di depan kita buat porte de cochere-nya yang agak tinggi Pak, yang membandingkan sebelumnya, dengan tangga yang menunjukkan stabilitas, keterbukaan, muncul sebagai institusi atau lembaga yang kokoh, terpercaya, itu diwujudkan dari bentuk kolom-kolom dan tangga yang terbuka, tapi sekaligus terbuka, transparan terhadap kerjanya. Deretan kolom-kolom yang besar itu menunjukkan tekad yang kuat, ya itu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai bank sentral. Itu ada beberapa filosofi-filosofi yang dicatat, yang dimunculkan dalam bentuk-bentuk arsitektur yang ada di gedung Bank Indonesia. Nah, terakhir mungkin nanti kita bisa olah lebih banyak lagi pada saat tanya jawab. Kalau tadi sejarahnya mulai dari heritage, terus tadi transformasinya ke kondisi saat ini, yang terakhir mungkin yang sedikit ekstrim pada saat kami mendesain untuk di IKN, karena pada satu bicara tentang foresight, bagaimana bangunan-bangunan depan di kota yang nanti akan menjadi smart city gitu kan ya. Jadi munculkan selain masalah green building, ada smart building di sana. Kami coba membuat satu desain yang saat ini sudah dibangun di IKN sebagai pilot project juga. Hanya saja baru jadi bagian kepalanya. Mungkin saya juga boleh tunjukkan videonya Pak. Mungkin di sini bisa kita tunjukkan. Ini yang terakhir. Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mengiringi perjalanannya menuju Indonesia maju, Bank Indonesia turut hadir di ibu kota Nusantara. Seperti Garuda yang memiliki pandangan jauh ke depan dan tekad kuat untuk memajukan perekonomian, Bank Indonesia membawa spirit transformasi di era digital dalam mengawal pertumbuhan ekonomi nasional. Diawali dengan visioning yang mengusung filosofi Garuda, konsep rancangan Kopergi di ibu kota Nusantara direpresentasikan dengan tema Garuda Wita Raksa Rupa. Diadaptasi dari bahasa Sanskerta dengan 3 unsur utama, yaitu Vita, Finance, Raksa, Protector, dan Rupa, Wujud, yang terbagi dalam 5 masa bangunan, yaitu bagian kepala, sayap, badan, ekor, dan minaret. Koperbi IKN juga menerapkan konsep Green and Smart Building. Gedung Bank Indonesia ditempatkan sedemikian rupa sehingga bagian kepala mengarah ke Bukit Bendera dan bagian sayap mengarah ke Istana Negara. Kawasan ini akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama akan dibangun infrastruktur dasar kawasan, kepala Garuda, serta podium. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan tahap kedua dan tahap ketiga, yaitu pembangunan komprehensif pada sisi sayap dan ekor Garuda. Gedung utama yang direpresentasikan sebagai kepala Garuda didesain 5 lantai yang menjadi cerminan Pancasila sebagai salah satu wawasan kebangsaan yang ditopang oleh 5 gerbang utama yang mewakili pilar independen, koordinasi, konsistensi, akuntabilitas, dan transparansi. Filosofi ikat tersebut juga tercermin pada 5 masa bangunan Koperbi IKN. Bagian kepala mencerminkan prinsip Bank Indonesia yang independen. Kedua sayap Garuda mencerminkan prinsip konsistensi Bank Indonesia dalam menjalankan amanah, fungsi, dan tugasnya dalam menghantar Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari gedung utama, bagian sayap didesain dengan 7 lantai sebagai representasi nilai strategis Bank Indonesia, yaitu 7 insight kepemimpinan yang dikenal dengan 7 cinta. Bagian ekor mencerminkan prinsip Bank Indonesia yang mengedepankan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya. Bagian ekor juga berfungsi sebagai convention hall di Kopernik yang digunakan sebagai tempat pertemuan dalam negeri maupun internasional. Bagian jembatan menghubungkan seluruh bangunan Kopernik IKN di kabel keseluruhan bangunan Garuda Utara Sarupa sehingga mencerminkan prinsip akuntabilitas Bank Indonesia. Kopernik IKN dibayangi oleh cahaya dari minaret masjid yang mencerminkan prinsip transparansi seperti cahaya ilahi yang memberkati perjalanan Garuda untuk menjalankan amanahnya. Kopernik IKN diharapkan dapat membuka pintu bagi era baru gedung perkantoran, mengubah pengalaman kerja, menginspirasi produktivitas, kreativitas, dan kolaborasi dalam ekosistem Bank Indonesia yang terus berkembang dan berkelanjutan menuju peradaban baru, sehingga berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas. Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Mungkin yang terakhir kami sudah kerjakan, Pak. Hanya saja dari sosok Garuda tadi yang baru dibangun dan sudah diserah terimakan itu baru bagian kepalanya, kepala Garudanya di IKN tadi. Ya, mungkin saya akhiri dulu kali Mbak Unih. Nanti kalau misalnya ada yang ingin dielaborasi lebih lanjut, silakan. Terima kasih banyak Bapak Tumbur. Mohon tepuk tangannya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Tadi kita banyak belajar ya, jadi dari bagaimana kantor-kantor DJB ini ada benang merahnya dengan arah kekinian gedung BI sekarang nih. Ada harmonisasi antar manusia, teknologi, lingkungan, sama budaya lokal dengan tetap mempertimbangkan prinsip ikat itu tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sumur dan Bapak Tumbur. Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Nah, sekarang saatnya kita membuka ruang interaksi dan diskusi. Jadi mungkin kalau tadi ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan nih dari paparan-paparan Bapak-bapaknya, boleh untuk bertanya. Kami mungkin buka untuk 2 penanya terlebih dahulu ya. Boleh Masnya yang di sini, Mas. Ya, boleh berdiri dan diperkenalkan namanya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Hireka. Terima kasih atas paparan tadi dari Bapak Multioso dan Pak Tumbur. Kalau yang tadi saya lihat bahwa dari arsitek Kuipers itu kan merancang sesuatu dengan respons terhadap konteks lokal. Dan tadi Pak Tumbur pun juga mempresentasikan bagaimana nanti kira-kira standar ke depan gedung-gedung Bank Indonesia. Nah, saya mau menyambung ke soal respons terhadap konteks lokalnya ini. Nah, kalau kita di era sekarang 2025 di Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya, kita lihat bahwa sudah ada tren menuju kota yang dirancang yang ramah untuk para pengguna transportasi umum dan pejalan kaki. Dan ini sebenarnya juga tren yang juga sudah jamak ditemukan di kota-kota lain di Eropa atau di Singapura atau di Hong Kong. Nah, kalau dari rencana untuk Bank Indonesia dan standar yang tadi dipaparkan, kalau saya sebagai masyarakat umum melihat ini gedungnya sangat megah gitu ya. Saya hanya ingin tahu bagaimana nanti pengalaman sebagai seorang visitor ke dalam gedung itu yang mengakses gedung tersebut entah dengan transportasi umum atau dengan berjalan kaki, sehingga pesan seperti kayak terbukaan atau transparansi itu juga dirasakan. Kalau tadi saya lihat di video sekilas ya mungkin ini masih visi ya. Ini pagarnya tinggi sekali gitu, megah sekali dan panjang sekali gitu. Jadi saya membayangkan kalau saya harus berkunjung ke gedung ini akan banyak steps yang harus dilewati, pos-pos yang mungkin berlapis-lapis begitu. Jadi apakah ini akan sesuai juga dengan tren terbukaan di beberapa gedung di Jakarta, yang kalau misalnya di sekitaran Tamrin Sudirman yang bisa mungkin saya kutip itu misalnya di Universitas Atmajaya atau di gedung Bank Mandiri yang
apa namanya, ada kantor Viva di situ, jadi mereka membuat juga plaza yang seolah-olah itu mengundang untuk para pejalan kaki atau untuk masyarakat umum untuk datang. Tapi tentu saja ini tergantung dari visi dari Bank Indonesia itu sendiri, citra seperti apa yang ingin ditampilkan ya ke masyarakat publik. Jadi itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ireka. Mungkin Pak Tumbur boleh untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, Pak Erika tadi ya, Pak Erika. Terima kasih pertanyaannya. Pada saat kita mendesain bangunan gedung Bank Indonesia, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari peraturan ataupun perda yang muncul di setiap daerah. Jadi memang salah satu challenge dari standarisasi itu ya ada karakter-karakter lokal yang memang mau nggak mau kita harus absorb, harus kita kasih ruang untuk itu. Tapi pada saat tadi dikatakan yang menjadi inti pertanyaannya adalah bagaimana konsep transparansi dan keterbukaan itu dikaitkan dengan akses ke Bank Indonesia oleh publik gitu ya. Pertama, untuk masuk ke Bank Indonesia sebagai part dari objek vital nasional pasti ada aturan main di sana. Ada aturan main yang harus dipenuhi karena lembaga ini lembaga publik tapi bukan berarti for public. Tadi dikatakan Pak Ahmad Saleh open for people, close for people. Jadi ada aturan main yang untuk bisa masuk ke dalam. Kenapa? Itu juga untuk menjaga marwah yang diberikan kepada lembaga ini juga sebagai lembaga yang bisa percaya ya, bukan yang siapapun boleh masuk ke sana gitu. Ini bukan bahkan kantor DPR pun tidak seperti itu kan ya, yang sebenarnya itu lembaga publik itu. Terkait dengan akses, apakah untuk pedestrian, untuk sepeda, untuk mobil disiapkan, semua disiapkan. Posisi lokasinya menjadi seperti apa tergantung lokasinya di tempat tersebut. Karena ada aturan mengenai TOD juga yang menjadi part dari green building, transit oriented development. Kebetulan karena posisi gedung Bank Indonesia itu ada di prime location, contoh kayak kita Koperbi di sini, itu masuk ke dalam kategori transit oriented development, artinya bisa dicapai dari transportasi publik ini dicapai dalam konteks approach-nya ya. Karena di sini ada stasiun Tanah Abang, stasiun Gambir, stasiun Cikini, ada halte busway nanti ada MRT juga yang mungkin keluarnya justru di depan Depak sini, Departemen Agama sini. Oh, berarti secara lokasi Bank Indonesia ini mudah untuk dicapai, tapi sulit untuk diakses mungkin gitu ya. Mudah dicapai, sulit diakses ya. Terkait dengan sulit diaksesnya itu karena kita mencoba untuk selektif terhadap tamunya. Hanya saja kita terapkan ada zonasi kalau dulu dikatakan terbuka, tertutup dan terlarang, sekarang zonasi umum, kritikal dan strategis. Jadi memang ada fungsi-fungsi tertentu yang nantinya pada saat penerapan zonasi ini memang mudah diakses. Tapi ada area-area tertentu yang memang menjadi lebih sulit untuk diaksesnya. Jadi nanti solusinya seperti itu diperlakukannya. Kalau sekarang gerbang yang kita punya di sini masih ada gerbang Tamrin, Kebun Sirih, dan juga di Budi Kemuliaan ya, satu escape di arah Abdul Muiz. Itu dalam perencanaan Ripanbi, Rikoperbi, Tamrin ke depan itu nanti kami akan buat pemisahan karena memperhatikan beberapa masukan terkait itu. Jadi kayak kepentingan kita untuk hal yang sederhana sama hal yang sifatnya khusus itu rate-nya sama sekarang itu, semua screening-nya sama, nanti akan dipisahkan gitu. Mungkin seperti itu Pak, tapi kalau kita bicara apakah nanti ada fasilitas untuk difabel, fasilitas untuk itu, mudah-mudahan sampai sekarang semua masih tersedia di Bank Indonesia, termasuk pada saat penerapannya di dalam standarisasi. Hanya saja mengenai jumlahnya, kenapa tinggi pagarnya, itu ada aturan perda juga yang mengatur masalah itu, termasuk desain pagarnya. Sebagai contoh kita pernah buat Solo dengan desain yang pertama kali kita buat Solo itu Pak, dengan tampilan glass faden ya, Solo dan Kupang tuh Bank Indonesia waktu mencari identitas standar wajahnya gedung kantor Bank Indonesia seperti apa. Muncullah di tengah-tengah itu pada saat kami kerjasama, sayembara, era Pak Jokowi masih jadi wali kota di Solo. Pak Hanawal di situ, waktu itu pemenangnya Pak, pembuat gedung Bank Indonesia itu jendilanya kaca semua, terbuka, tanpa pagar, pakai plaza. Begitu ada demo, yang komplain malah polisinya.
Pak ini kami mau ngawasin susah nih kalau dicegat sini terbuka semua nggak ada pagarnya. Ujung-ujungnya sekarang Solo Plaza di depannya itu akhirnya dipasang pagar karena diminta oleh pemerintahnya. Aturannya sebagai Ovitnas kita juga harus secara mandiri menyiapkan pagar dengan ketinggian tertentu, ketebalan tertentu karena ada beberapa potensi bahaya laten yang harus kita antisipasi di awal. Mungkin gitu Pak Erika. Penjelasannya mudah-mudahan cukup bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Tumbur, semoga menjawab pertanyaan Bapak Erika ya. Selanjutnya untuk penanya kedua, mungkin boleh yang Mbak di belakang. Oh, aku? Coba buka. Oke. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Intan, saya anak dari Medan, Pak. Makanya saya agak terkejut waktu Bapak bilang ada gedung peninggalan bersejarah di Kota Pematang Siantara. Kalau Medan mungkin secara pastinya secara spesifiknya saya nggak tahu karena kalau kita di Medan itu kan di Jalan Adang Malik tuh banyak banget gedung-gedung bersejarah. Nah, sesuai dengan pemaparan Bapak, tadi saya agak terpikir gini Pak, dengan adanya rencana standarisasi arsitektur bangunan Bank Indonesia yang sedang mungkin dicanangkan, apakah ada kemungkinan bangunan lama Bank BI yang hasil dari arsitektur sebelumnya itu apakah ada kemungkinan dia akan direvitalisasi atau bagaimana? Lalu karena kan kita tahu Pak, setiap bangunan itu kan pasti ada tuh masa waktunya bangunannya gitu kan Pak. Nah setelah itu kalau memang dia akan direvitalisasi, maksudnya kayak akan ada bangunan baru di Bank Indonesia di kota-kota tertentu. Nah apakah bangunan lamanya itu akan, maaf Pak izin, kayak terbengkalai atau akan dipugar apa segala macam biar bisa dilestarikan dan bisa dipakai untuk publik gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan atas pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu jawab baik oleh Pak Sumur dan Pak Tumbur. Jadi pertanyaannya itu mengenai bangunan lama mau diapain gitu. Iya, saya rasa yang kebijakan yang sekarang berjalan ini memang direvitalisasi. Jadi gedungnya Java Bank lama di kota jadi museum. Kemudian di Jogja menjadi sarana pertemuan masyarakat malahan. Di Padang menjadi museum. Saya rasa itu penting sekali untuk ya tadi salah satu yang saya sebutkan sebenarnya sih bahwa bangun lama itu sedapat mungkin dipertahankan karena kita sekarang memperhitungkan itu jejak karbon dan penyumbang karbon di sekeliling kita ini yang paling besar adalah industri konstruksi. Kalau kita membangun suatu bangunan, maka semen saja, pembuatan semen itu memakan bahan bakar banyak sekali. Kemudian pemindahannya dari pabrik ke tempat pembangunan, pengolahannya. Jadi semen sebelum menjadi bangunan saja, itu jejak karbonnya sudah besar sekali. Nah, salah satu yang dianjurkan adalah ya menggunakan kembali, menghidupkan kembali bangunan-bangunan lama. Dan ini yang saya rasa di negara yang sudah mapan, itu yang dilakukan, ditekankan. Bangunan lama tetap digunakan. Nah, bahwa kalau itu menjadi cagar budaya, nanti ada aturannya, klasifikasinya, dan segala macam. Saya rasa itu yang paling penting. Karena selain bahwa bangunan lama itu merupakan rekaman perjalanan kita. Kalau kita tidak tahu masa lalu kita, ya bagaimana kita bisa memahami kita sekarang begitu. Kita bisa tidak suka pada masa lalu kita, tapi itu tidak bisa dihindari.
Dan hanya dengan memahami masa lalu kita bisa memahami kita sekarang. Bagaimana saya waktu bayi terjadi apa? Mungkin saya nggak suka, tapi untuk bisa memahami saya hari ini, ya saya harus melihat ke sana, sumbernya di sana. Ya demikian juga dengan bangunan saya rasa. Ya, Pak Tembur, silakan. Baik, terima kasih dari Mbak siapa tadi. Mbak Intan ya. Mungkin tadi sedikit banyak sudah disampaikan Pak Trisno ya. Eh, cukup kaget Mbak Intan di Pematang Siantar ada bangunan heritage. Kaget tuh berarti peduli Pak sebenarnya kan Pak ya berarti. Iya, cuma selama ini mungkin nggak paham gitu. Betul. Iya, betul. Memang di Pematang Siantar itu termasuk kita salah satu yang kecolongan, Pak. Di Pematang Siantar itu yang pegang itu Bank BRI. Posisinya pas depannya BI lagi, jadi kita ke arah alun-alun itu. Itu salah satu heritage Pematang Siantar itu sudah di eranya Theodorus Stein ya. Jadi bentuknya sudah mulai tadi yang disampaikan Pak Sutrisno. Udah lebih bersih, udah lebih persegi, nggak ada detail-detail kurviliniarnya, bentuk-bentuk itunya. Jadi mungkin agak kesaru. Oh itu ternyata heritage gitu karena bentuknya kok sudah mulai kayak bangunan-bangunan yang seperti ada sekarang gitu. Tapi sebenarnya itu bangunan heritage digunakan untuk Bank BRI tadi yang didesain oleh keponakannya Kuipers tuh, Theodorus Stein. Ya, Bank Indonesia bagaimana sikapnya terhadap bangunan heritage yang dimiliki yang tadi saya sempat sampaikan di awal. Kita masih punya sekitar 12 DJP yang sekarang ada di Bank Indonesia. Itu sebagian besar malah masih digunakan untuk operasional, Bang, gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar dimanfaatkan untuk fungsi lain sebagai museum atau digunakan sebagai public space, kayak ada mini library segala macam seperti di Jogja, di Solo gitu. Seperti di Bandung, di mana di Kediri walaupun hanya digunakan untuk PBI sama ruang rapatnya itu masih digunakan untuk operasional karena kita yakini ada satu assessment juga di awal tadi kan kekhawatiran ini kan bangunan sudah tua apa masih bisa digunakan. Kita lakukan assessment 4K ya, keselamatan, kesehatan, kemudian kenyamanan kita lakukan assessment terkait dengan kelayakan strukturnya, proteksi kebakaran, kelistrikan itu kita lakukan assessment semuanya. Baru kita revitalize yang tadi dikatakan. Direvitalisasinya apakah digunakan sesuai dengan fungsinya dulu atau dengan fungsi yang baru? Sebenarnya itu pelajaran juga seperti yang tadi disampaikan Pak Sutrisno, di luar tuh banyak bangunan-bangunan heritage yang dimanfaatkan dengan fungsi yang lain. Disebutnya infill design. Itu tampilan luarnya itu memang bangunan heritage, tapi di dalamnya sudah dicoba untuk disosialisasikan keluar, untuk dijual dengan suasana heritage-nya ini untuk bisa membiayai bangunan itu sendiri. Cuma ini kebetulan karena yang punya Bank Indonesia, kita nggak minta orang luar untuk biayai, kita biayai sendiri ya gitu. Memang itu salah satu challenge-nya pada saat kita punya barang antik memang ya. Orang yang harus punya cukup capital juga untuk bisa melihara barang-barang seperti ini dan kami termasuk salah satu yang peduli terkait dengan revitalisasi itu. Kenapa? Karena kita ingin itu satu bagian dari strategi kami untuk memelihara aset kami. Yang kedua juga itu tadi yang kedua masalah optimalisasi pemanfaatan penggunaan ruang bahwa itu masih bisa digunakan kok selama masih digunakan dan kita assess dengan baik ternyata masih berfungsi. Salah satu bentuk apresiasinya adalah menggunakan bukan hanya membuat itu sebagai benda pamer tapi benar-benar digunakan gitu. Lalu yang ketiga ini juga mendorong untuk kegiatan-kegiatan serupa, kegiatan mempelajari pelestarian konservasi. Oh ternyata ada pendekatan konservasi yang gaya Inggris dan Australia, ada gaya Amerika dan Eropa daratan, itu beda menerjemahkan konservasi dan preservasi gitu. Kita pakai aliran yang mana itu. Jadi komunitas-komunitas atau entusias-entusias seperti ini juga ada tempatnya untuk bermain dan sekaligus mengapresiasi gedung-gedung ini. Yang terakhir juga kita mendokumentasikan dan juga mendorong pariwisata juga Pak pada akhirnya kan ya. Pada saat ada yang peduli, ada yang care dengan gedung-gedung itu gitu ya. Dan kita kebetulan cukup mampu untuk memelihara itu. Tentu saja juga ada dukungan pemerintah dalam pelaksanaannya karena ujung-ujungnya perizinan pasti dari pemerintah juga Pak, apalagi pada saat kita menggunakan gedung lama untuk fungsi publik. Jadi seperti itu sikapnya dari Bank Indonesia, Mbak Intan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sumur dan Pak Tumbur. Semoga menjawab ya Mbak Intan. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kita mungkin Pak Erwandi atau Bu Evi atau Pak Indra, apakah ada yang ingin diselami lebih jauh? Pak Ibu sudah. Sorry. Terima kasih. Pak Sumur, saya ada satu pertanyaan mengenai arsitektur gaya Yunani atau Romawi ini. Jadi kalau kita bepergian misalnya ke Washington DC, tadi Pak Umur juga udah menyebut ya kolom Korintian gitu. Kalau di Washington DC itu banyak sekali gedung-gedung dengan gaya Yunani Romawi. Bapak bisa menjelaskan sedikit dari segi sejarahnya itu, kenapa arsitektur Yunani ini pengaruhnya sejak modern sampai gedung-gedung itu semua memakai gaya Yunani dan Yunani ya, dan itu sangat memang kesannya sangat megah. Tapi kemudian jadi pertanyaan pertama adalah kenapa pengaruhnya begitu besar? Yang pertama, kemudian ke zaman modern ini kan menjadi simple. Apakah karena orang sudah bosen atau memang termasuk ada biaya membangun seperti itu besar sekali dan perawatannya juga mahal sekali? Kenapa sekarang orang lebih inginnya yang simple design gitu? Demikian Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bisa panjang sekali ini. Saya rasa sih jelas sekali bahwa masa Yunani itu kira-kira dari 500 sebelum masa tarikh umum sampai kira-kira 200 sebelum tarikh umum itu di sana tumbuh suatu katakanlah sikap intelektual yang sangat penting dan bahkan sampai sekarang pun masih mempengaruhi kita, pemikiran-pemikiran Socrates misalnya, Aristoteles, bahkan yang kemarin baru mulai terkenal lagi itu filosofi teras, itu Stoik, itu dari zaman itu semua. Ketika orang bisa bebas pikir mengenai apa saja dan dengan cara apa saja. Nah, kita nggak akan bicarakan itu, tapi di dalam arsitektur orang Yunani juga membangun kaidah-kaidah bangunan yang sangat ketat. Ya, sekarang masih bisa disaksikan itu peninggalannya di Akropolis di Athena, walaupun itu sekarang tinggal sisanya, tapi sebenarnya masih mudah sekali dilihat aspek-aspek arsitekturalnya. Bagaimana perimbangan antara tinggi kolom dan tebalnya, lebarnya dan ketinggian bangunannya, dan segala macamnya yang rumit sekali. Orang Yunani semua memperhitungkan itu. Bahkan sampai perspektifnya kalau dilihat dari bawah supaya kelihatannya lurus, bukan lalu mengecil, dan semacam itu. Itu kemudian berlalu ketika di Roma tumbuh imperium, kerajaan besar sekali. Dan ini kalau di Yunani itu kan sebenarnya kota kecil-kecil, polis, ada Sparta, Athena, ada Tesalonika dan segala macam. Nah, di Roma itu bentuknya lain sekali. Itu kerajaan kekaisaran yang besar sekali, tapi mereka ya bukan masalah tidak punya, mungkin sudah terlanjur sama karena pusat pengetahuan ada di Yunani, maka mereka mengambil alih aja semua. Ya memang mengembangkan dan misalnya seperti ordo tiang-tiang itu di Romawi ditambahkan beberapa yang lain, tetapi yang kemudian sangat berpengaruh itu adalah keterampilan teknologinya orang-orang Romawi itu.
itu bukan hanya craftsmanship, teknologinya. Ketika mereka membangun aqueduct, saluran air sampai berkilometer-kilometer panjangnya melalui lembah dan bukit. Iya, sampai sekarang juga saya kalau nonton itu masih bengong-bengong. Gimana sih orang zaman dulu nggak pakai peralatan kok bisa, dan semen ton itu mereka sudah pakai orang Romawi. Itu dari sisi keteknikannya, tapi dari sisi politis yang kemudian jadi penting. Roma kemudian menjadi pusat agama Nasrani, Kristen. Dan merekalah yang kemudian menjadi de jure penguasa Eropa. Semua penguasa di Eropa dan Korintia, Caroling di Jerman dan Perancis, itu semua mengaku diangkat menjadi raja oleh paus, penguasa ini. Sehingga Pak boleh buat Roma menjadi contoh seperti Jakarta untuk Indonesia. Saya dari kampung di Temanggung itu kalau lihat orang membangun itu mereka contohnya Jakarta. Ya, dan itu yang selalu terjadi. Dan di Eropa demikian juga. Semua yang dicontoh adalah Roma. Dan memang barang bagus. Warisan dari Yunani itu landasan pemikirannya enggak sampai filosofis, tapi perhitungan-perhitungannya itu ketat sekali dan enggak bisa dibantah sama sekali. Dan itu yang kemudian digunakan oleh orang-orang di provinsi-provinsi Romawi di Eropa Barat. Ya, bahwa kemudian ketika Romawi runtuh lalu pengaruh itu menyusut, ya makanya di Perancis lalu bangkit ada Gotik yang saya rasa pernah ke Notre Dame di Paris kan itu kan beda sekali, nggak ada Romawinya sama sekali. Nah, tapi kemudian pada abad ke 12, 15 di Italia bangkit lagi yang disebut Renaissance. Dimulai Brunelleschi ketika membangun kubah di Florence yang baru sama sekali, tetapi memanfaatkan kaidah-kaidah yang dia pelajari di Roma. Teknologinya beda sama sekali, tetapi kaidah-kaidah yang digunakan itu kaidah klasik yang sudah disebut klasik waktu itu abad 15. Dan itu yang membuat Renaissance ini yang kemudian menyebar lagi ke seluruh Eropa, bahwa inilah langgam yang paling bisa paling indah tanpa pertanyaan lagi. Bahwa di Amerika, ya Amerika itu provinsinya Eropa, apa boleh buat, dan Washington DC abad 18 ketika dibangun, ya jelas pada waktu itu sudah bukan Renaissance tapi sudah bangkit neoklasik, yang kebangkitan kembali pada bentuk-bentuk kaidah-kaidah klasik ini. Jadi Washington DC, ya apa boleh buat, pada waktu itu idolanya yang paling indah ya neoklasik, yang di Eropa sendiri juga berkembang sampai abad 19. Yang tadi saya katakan bahwa Ed Kuipers itu juga terpengaruh sekali neoklasik, tetapi dia agak lepas, gitu, enggak ini. Nah, Indonesia saya rasa terpengaruh oleh bukan sekedar Ed Kuipers, tetapi bahwa pegawai-pegawai Burgerlijk Openbarewerken Departemen PU zaman itu, dan kemudian arsitek-arsitek yang dari Eropa, itu hanya Belanda yang datang ke Indonesia, mereka membawa neoklasik juga ke sini. Walaupun sebelumnya nggak banyak digunakan untuk bangunan-bangunan pemerintahan, tetapi digunakan kebanyakan kan di bangunan keagamaan, di gereja-gereja. Ya, salah satunya
yang terkenal sekali gereja Brenduk di Semarang itu, dan itu yang kemudian diadopsi di pusat Indonesia kan. Saya itu selalu beranggapan Jakarta itu luar negeri kok ya. Beda sekali sama Indonesia. Oke. Tapi itulah kemudian Jakarta menjadi contoh. Sampai di tahun dasawarsa 70-80-an itu pembuatan kolom-kolom dengan langgam Ionia, Doria itu kan sampai menjadi kegiatan, aduh, di kampung saya aja ada kok pengrajin yang mencetak itu. Saya sih nggak nanya, tahunya saya Bapak pasti nggak akan dijawab. Tapi dia bikin. Ya memang sebelumnya kan membuat kubah, tapi lalu membuat kolom-kolom Yunani klasik. Ya saya sih, jadi di kampung-kampung di pinggir gunung itu, Gunung Sumbing ya ada aja kolom-kolom Yunani tanpa dia tahu itu apa. Ya saya rasa jawabannya hanya itu Pak, karena kita itu belum merdeka. Kita belum merdeka masalahnya. Sampai sekarang itu secara politis merdeka, tapi kepala kita itu masih dijajah sama ya, sama persepsi-persepsi landasan-landasan pemikiran Barat. Ya salah satu cita-cita saya itu menulis buku sejarah arsitektur Indonesia. Sejarah arsitektur tapi dari kacamata Indonesia. Sekarang ini semua buku sejarah arsitektur itu dari Amerika Eropa semua Pak. Saya itu suka, emang nggak punya apa? Enak aja lu ngomong beginian. Cuman ya mungkin minta bantuan BI. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Sumur atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Erwandi. Nah, saya lihat masih banyak yang ingin bertanya sebetulnya. Iya, tapi berhubung kita ada keterbatasan waktu. Wah. Oh iya. Boleh pertanyaan terakhir sesuai arahan Bapak Indra. Untuk Mbaknya mungkin. Oh ya. Siapa nih? Oh, Mbak yang ini. Makasih ya. Izin, terima kasih waktunya Pak Sumur, Pak Tumbur, dan Mbak Moderator. Mungkin sedikit saja pertanyaannya hanya satu sih. Ini kebetulan kami dari tim depan Pak. Ini anak buahnya Pak Tumbur semua yang di deretan sini. Nah ini kami mungkin ingin bertanya sedikit Pak, menurut pandangan Bapak. Jadi bagaimana sih menurut pandangan Bapak Bank Indonesia ini menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai historis dan kebutuhan modernisasi fungsi gedung kami gitu Pak. Menurut pandangan Bapak, apakah kami dari yang paparan tadi sudah ditampilkan di IKN dan di KPWDN, apakah hal tersebut sudah menurut Bapak sudah dirasa cukup dan apakah sudah sesuai atau belum seperti itu Pak? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Meli. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Tumbur dan Pak Sumur ya. Iya. Ke Pak Sumur dan Pak Tumbur ya. Nanti di ruangan aja. Saya rasa sih bangunan gedung bank itu masih sama saja seperti yang tadi saya contohkan ketika saya membaca surat dari Javase Bank Cabang Semarang yang ingin membuat, bukan kasanah sebenarnya sih, tipesi baru untuk dipasang, ditanam di rumah yang kita kontrak begitu di Semarang. Jadi dan akhirnya itu dibangun di kamar tidur si kepala cabang. Jadi urusan nomor satu rasanya adalah masalah keamanan. Di bank itu nomor satu adalah keamanan. Itu yang tadi disebutkan juga oleh Pak Tumbur, itu nggak bisa ditawar. Kalau itu memang bank jantungnya adalah itu. Ada
beberapa titik yang tidak bisa ditawar. Itu dibatasi sekali untuk didatangi. Hanya saja kita lihat perkembangan bank mulai dari yang tadi beberapa saya contohkan di sini, tapi kemudian yang terakhir bank kan lebih membuka diri bahwa sekarang untuk melayani nasabah saja sudah lewat ATM semua, bahkan lewat aplikasi. Saya bilang, lah kalau begitu kan nggak usah ketemu lagi. Artinya, saya lupa itu bank di Eropa, itu justru sudah membuka sebagian ininya untuk menjadi taman dan tempat bermain anak. Karena ruang-ruangnya sudah nggak dipakai lagi. Seperti ruang balai besarnya nggak perlu sebesar itu lagi. Semua sudah lewat ATM dan ATM tempel di luar semua. Jadi dipakai untuk tempat bermain anak. Nah, saya rasa kecenderungan ini juga akan terjadi begitu. Ya walaupun di Indonesia mungkin agak berbeda ya. Ya kita itu ya maaf saja, gampang sekali marah sih ya. Kemarin ojol marah. Lalu supir truk odol marah. Kemarin sebelum saya berangkat di Bandung, supir bis wisata marah-marah. Dikit-dikit marah. Presiden kita aja marah-marah terus. Terima kasih Pak Sumur atas jawaban yang agak mengerikan. Terima kasih banyak Mbak Meli atas pertanyaannya. Ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul saat ini, kami izin untuk menutup sesi pertanyaan. Jadi kita telah bersama-sama menyusuri kisah, makna, dan nilai di balik arsitektur gedung-gedung bersejarah Bank Indonesia. Semoga dari hasil bedah buku merajut pesona arsitektur gedung bersejarah Bank Indonesia ini, kita tidak hanya memahami bangunan sebagai struktur fisik, tetapi juga sebagai cerminan identitas, nilai sejarah, dan peradaban. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, kemudian kepada peserta, kepada tamu undangan, dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Akhir kata, semoga kami dapat bertemu kembali di kesempatan selanjutnya, dan semoga Bapak Ibu dapat melanjutkan aktivitas dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.